Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, Alhamdulillah hari ini dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran kita, yaitu elektronika analog. Insya Allah ta'ala pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang operasional amplifier atau op-amp. Melanjutkan pembelajaran kita di pekan yang kemarin, yaitu mempelajari tentang operasional amplifier atau op-amp. Penjelasan tentang karakteristik op-amp atau operasional amplifier ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya op-amp atau operasional amplifier yaitu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penguat, yaitu penguat diferensial, yaitu penguat yang menguatkan selisih dari kedua buah inputnya. Sebagaimana yang dijelaskan di pertemuan kemarin, bahwasannya op-amp ini memiliki dua buah input, yaitu input non-inverting dan input inverting. Kemudian op-amp ini juga memiliki satu buah output. Input yang bertanda positif ini adalah input non-inverting. Kita berikan misalkan V1, kemudian yang bertanda negatif ini adalah input inverting, V2 ini adalah inverting, kemudian yang bertanda positif adalah non-inverting. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, karakteristik dari op-amp secara teori bahwa penguatan op-amp ini adalah tak terhingga. Ini secara teori. Jadi secara teori penguatan op-amp itu tidak terhingga. Namun ya secara prakteknya penguatan op-amp ini terbatas. Ya secara praktek penguatan op-amp ini berkisar antara 2 kali 10 pangkat 4 sampai 2 kali 10 pangkat 5. Ini secara praktek. Ini adalah penguatan dari op-amp, di mana penguatan dari op-amp ini rentangnya yaitu 2 kali 10 pangkat 4 sampai dengan 2 kali 10 pangkat 5. Bagaimana karakteristik dari op-amp, penguatan op-amp, tegangan output pada op-amp ini adalah penguatan dikalikan selisih dari tegangan non-inverting dikurangi tegangan inverting atau tegangan diferensial antara kedua buah inputnya. Jadi V output adalah V diferensial dikali dengan penguatannya. Tegangan diferensialnya yaitu tegangan yang ada di input non-inverting, ya, non-inverting di sini adalah V1, maka di sini adalah V1 dikurangi input inverting adalah V2, kemudian dikalikan penguatannya. Sebagai contoh misalkan ada penguat operasional amplifier di mana input non-invertingnya kita berikan misalkan nilai tegangan 1 mV. Kemudian yang invertingnya ini kita hubungkan ke ground, maka di sana kita akan cari tegangan output dengan penguatan misalkan ya faktor penguatannya adalah 10 pangkat 4 misalkan. Maka kita bisa cari tegangan output dari op-amp berdasarkan karakteristik dari op-amp bahwa V output op-amp ini adalah tegangan diferensial ya, antara kedua buah inputnya dikalikan dengan faktor penguatannya. Berapa tegangan diferensialnya? Tegangan diferensialnya adalah yaitu tegangan yang ada di non-inverting ya V non-inverting ya dikurangi tegangan di inverting ya dikalikan penguatannya. Berapa tegangan di non-invertingnya? Tegangan di non-inverting adalah 1 mV, maka kita masukkan nilainya 1 mV dikurangi tegangan yang ada di inverting, yaitu kita groundingkan sehingga nilainya adalah 0 misalkan, dikalikan dengan faktor penguatannya yaitu 10 pangkat 4, maka didapatkan nilai yaitu 1 mV dikurangi 0 adalah 1 mV dikalikan dengan 10 pangkat 4, didapatkan nilai yaitu 10 pangkat 4 kali 1 mV adalah 10 pangkat 4 mV. Nah, kita konversi ke dalam volt
yaitu 10 volt. Ini adalah output dari penguat operasional amplifier ya. V output ini adalah bernilai 10 volt ya. Ketika input non invertingnya ini kita berikan nilai 1 milivolt, kemudian invertingnya kita berikan nilai yaitu 0 atau kita groundingkan. Ini adalah ya karakteristik dari op-amp, yaitu op-amp menguatkan tegangan ya diferensial, yaitu tegangan antara perbedaan tegangan antara kedua buah inputnya, yaitu input non inverting dan input inverting. Sebagai contoh kembali, misalkan ya ada sebuah penguat ya operasional amplifier di mana ya tegangan invertingnya atau input invertingnya kita berikan nilai misalnya 1 milivolt, kemudian di non invertingnya ini kita groundingkan ya, non invertingnya kita groundingkan. Kita cari tegangan outputnya ketika nilai penguatannya misalkan adalah ya 10 pangkat 4, ini adalah faktor penguatan dari operasional amplifier, maka kita bisa cari tegangan outputnya. V output ya, V output adalah selisih tegangan dari kedua buah inputnya, yaitu V diferensial dikalikan dengan faktor penguatannya. V diferensialnya adalah tegangan di non inverting ya, tegangan di non inverting ya, dikurangi tegangan inverting dikalikan penguatannya. Tegangan di non invertingannya adalah kita groundingkan sehingga nilainya adalah 0, kemudian di invertingnya adalah 1 milivolt, kemudian dikalikan faktor penguatannya adalah 10 pangkat 4, maka didapatkan nilai yaitu minus 1 milivolt dikalikan dengan 10 pangkat 4. Didapatkan nilai yaitu minus 10 pangkat 4 milivolt ya, kita konversi ke dalam volt yaitu minus 10 volt ya. Ini tegangan hasil penguatan dari ya operasional amplifier ketika tegangan invertingnya itu bernilai 1 milivolt dan tegangan non inverting adalah ground, maka outputnya adalah minus 10 volt. Ini adalah karakteristik dari operasional amplifier ya, ketika tegangan invertingnya ini diberikan nilai yaitu 1 milivolt, kemudian di non invertingnya adalah di groundingkan, maka outputnya adalah minus 10 volt. Maka kita bisa simpulkan ada dua kondisi di sini tadi, ketika tegangan non invertingnya ya, ini lebih besar dari inverting ya, misalkan di sini ya 1 milivolt tadi, didapatkan nilai V outputnya adalah 10 volt. Kemudian yang kedua ya, ketika tegangan ya invertingnya ini adalah 1 milivolt, tegangan non invertingnya sama dengan 0 atau ground, maka V outputnya sama dengan minus 10 volt. Maka kita bisa lihat perbedaan di sini ya. Kesimpulannya bahwa ketika tegangan non invertingnya lebih besar dari inverting, maka tegangan output dari operasional amplifier itu adalah positif ya. Tegangan output dari operasional amplifier ketika input non invertingnya ini lebih besar daripada invertingnya, maka tegangan outputnya adalah positif. Kemudian yang kedua adalah ketika tegangan invertingnya ini lebih besar dari non invertingnya, maka output dari tegangan invertingnya itu bernilai negatif. Nah, ini adalah perbedaan dari karakteristik dari operasional amplifier. Maka bisa dikatakan di sini bahwa untuk ya penguat operasional amplifier ketika input ya positifnya atau non invertingnya lebih besar, maka nilai dari V outputnya adalah positif. Kemudian ketika nilai dari input invertingnya lebih besar dari non invertingnya, maka outputnya akan bernilai negatif. Ini harus diingat-ingat rekan-rekan sekalian, karakter dari operasional amplifier. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan bahas yang kedua, yaitu penguat inverting. Inverting
amplifier ya, inverting amplifier. Ya, pada penguat inverting amplifier ini perlu diketahui bahwa sifat dari inverting amplifier adalah penguat, inverting adalah pembalik fasa. Sehingga di sini perlu diketahui bahwa pada penguat inverting amplifier ya, nilai outputnya ini akan diinvertkan atau berlawanan dengan V output, ini berlawanan dengan V inputnya. V output akan berlawanan dengan V inputnya. Dalam apa? Dalam hal yaitu polaritasnya. Ya, jika inputnya adalah positif, jika V inputnya positif, maka V outputnya akan berpolaritas negatif. Jika inputnya negatif, maka outputnya akan berpolaritas positif. Ini adalah sifat dari inverting amplifier. Kita akan lihat karakteristik dari inverting amplifier. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah penguat inverting dengan V in, kemudian di sini ada R in, kemudian di sini ada RF, ada V out. Ini adalah input invertingnya, ini input non invertingnya. Pada R in ini ada arus sebesar I in, kemudian di input invertingnya ini ada IZ, yaitu I yang mengalir pada inverting dan non inverting. Nilai dari IZ karena impedansi inputnya adalah tak terhingga, maka IZ ini sama dengan 0. IZ sama dengan 0. Kemudian di sini ada RF. RF ini ada I yang mengalir pada F adalah IF. Maka di sana kita bisa dapatkan persamaan. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada pembagi tegangan pada V in, kemudian ada R in, kemudian ada RZ. Karena RZ ini tak terhingga, arusnya adalah 0. Nilai dari VZ ini sama dengan 0. VZ sama dengan 0. Ya, di sini kalau kita lihat hukum Kirchhoff tegangan bahwa jumlah tegangan pada loop tertutup sama dengan 0, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa untuk mencari VR in ini sama dengan tegangan pada VCC-nya, yaitu V in dikurangi VZ, ini adalah nilai VRI. Nah, kemudian kita akan cari arus yang mengalir pada I in. Nah, arus I in itu sama dengan V in dikurangi VZ dibagi R in. V in dikurangi V pada Z dibagi R in. Maka didapatkan di sana ya, I in itu sama dengan ya V in dikurangi VZ, karena VZ-nya 0, maka nilainya adalah V in ya dibagi dengan R in. Ini adalah nilai I in. Ya, nilai I in itu sama dengan V input ya dibagi dengan R inputnya. Ini adalah persamaan pertama ya, kita cari nilai dari I1. Kemudian berikutnya kita bisa amati pada ya loop RF. Maka di sini ya, kalau kita amati tegangan di V out-nya, nah, ini seperti ini. Ini adalah V out. Kemudian di sini ada RF, ini ada RZ-nya. Nilai dari tegangan di RZ ini adalah 0 karena arusnya adalah 0. Kemudian kita akan cari arus yang mengalir pada IF-nya. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian bahwasanya kita tadi sampaikan bahwa ketika atau sifat dari inverting amplifier ya, ini outputnya ini akan
berkebalikan fasa dengan inputnya. Kalau inputnya positif, maka outputnya adalah negatif. Ya, kita andaikan di sini ya tegangan inputnya adalah positif, maka outputnya adalah negatif. Maka di sini didapatkan ya nilai dari VRF ya sama dengan, karena V outputnya ini negatif berarti minus V output ya dikurangi yaitu pada tegangan di RZ-nya, VZ-nya. Sehingga didapatkan yaitu persamaan ya VRF adalah minus V outputnya. Untuk mencari IF-nya, maka IF adalah ya tegangan di RF yaitu minus V output dibagi dengan yaitu RF. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Maka didapatkan di sana IF sama dengan minus V output dibagi RF. Ini ada dua persamaan tadi sudah kita dapatkan ya. Persamaan pertama Iin itu adalah V pada Rin dibagi dengan Rin ya. Kemudian di sini ada IF sama dengan minus V output dibagi RF. Rekan-rekan sekalian bisa amati di sini adalah ada arus yang mengalir pada ya Rin, kemudian ada IF dan ada IZ. Ya, kalau kita amati pada hukum Kirchhoff bahwa arus yang masuk titik cabang ini sama dengan arus yang meninggalkan titik cabang. Karena IZ ini adalah 0, maka nilai dari Iin ya ini sama dengan nilai IF. Maka kita bisa tuliskan nilai dari Iin itu sama dengan nilai dari IF. Ya, kita masukkan persamaan tadi yang sudah kita dapatkan. RF, ini Rin. Dua persamaan yang kita dapatkan tadi bahwa Iin ini nilainya adalah Vin dibagi dengan Rin. Kemudian yang kedua IF sama dengan min V output dibagi RF. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa nilai Iin ini besarnya adalah sama dengan IF ya. Iin sama dengan IF. Maka kita bisa masukkan persamaannya. Iin adalah Vin dibagi Rin sama dengan IF adalah min V out dibagi RF. Maka kita bisa sederhanakan, kita pindahkan nilai dari RF ya didapatkan nilai yaitu minus V out sama dengan RF dibagi Rin dikali V in-nya. Jadi minus V output sama dengan RF dibagi Rin dikali V in-nya. Atau kalau kita sederhanakan nilainya kita pindahkan minusnya ini ke sebelah kanan, maka V output didapatkan yaitu persamaan ya V output itu sama dengan ya minus RF dibagi Rin dikali V in. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari tegangan output pada inverting amplifier. Sekali lagi bahwa tegangan output ini adalah minus RF dibagi Rin dikalikan dengan V inputnya. Ini adalah konsep ya sederhana dari penguat inverting amplifier, di mana penguat inverting amplifier sifat penguatannya adalah dia akan membalik fasa. Fasa inputnya ketika inputnya berfasa negatif maka outputnya adalah positif. Jika inputnya positif maka outputnya akan bersifat negatif atau berfasa negatif. Berapa besar penguatannya? Untuk output, tegangan output, nah ini didapatkan dari perhitungan tadi. V output ini adalah minus RF dibagi Rin dikalikan dengan V in. Maka kita bisa lihat di sini
RF Rin, V outputnya ya, V out sama dengan minus RF dibagi Rin dikalikan dengan V in. Ini adalah hasil rumus yang kita cari, perhitungan kita dari sifat atau karakteristik dari inverting amplifier. Maka kita bisa lihat di sini ya, penguatan sama dengan minus RF per Rin dikali V in. Berapakah penguatannya? Untuk penguatan ya tegangan, penguatan tegangan adalah tegangan output ya dibagi dengan tegangan input. Nah, ini kalau kita pindahkan ya V in ke sebelah kiri, maka di sini ini adalah V out dibagi V in, nilainya sama dengan minus RF dibagi Rin. Ini adalah penguatan tegangannya ya. Jadi penguatan tegangan pada inverting amplifier ya, penguatan tegangan adalah tegangan output dibagi tegangan input. Ini adalah besar penguatan tegangan, atau ya minus RF dibagi Rin. Ini adalah penguatan tegangan pada operasional amplifier, yaitu inverting amplifier. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Kita akan berikan contoh soal. Sebagai contoh, misalkan ada penguat inverting amplifier sebagai contoh, misalkan RF nilainya adalah 10 kilo ohm, kemudian Rin-nya adalah 1 kilo ohm, tegangan inputnya misalkan adalah 1 volt misalkan, maka berapakah tegangan outputnya gitu. Berapakah tegangan outputnya? Ini bisa kita cari. Yang pertama, kita masukkan rumus V output adalah minus ya RF dibagi Rin dikalikan V in, sama dengan ya, RF-nya adalah 10 kilo ohm, kemudian Rin-nya adalah 1 kilo ohm dikalikan dengan V in-nya adalah 1 volt ya, 1 volt, V in adalah 1 volt. Maka di sana didapatkan nilai ya, nilai 10 dibagi 1 adalah 10 dikalikan 1 volt adalah 10 volt. Ini adalah tegangan output dari maaf, di sini ada minus ya, minus 10 kilo ohm dibagi 1 kilo ohm dikalikan V in adalah 1 volt, maka didapatkan nilai yaitu minus 10 volt ya. Tadi kita sampaikan bahwa sifat dari inverting amplifier ini membalik fasa ya. Inputnya positif, maka outputnya adalah negatif. Maka di sini didapatkan tegangan output adalah minus 10 volt ya. Ya, kemudian pertanyaannya, berapakah penguatan dari inverting amplifier tersebut? Ya, penguatan tegangannya kita bisa ya masukkan rumus penguatan adalah minus RF dibagi dengan Rin. Ya, RF-nya yaitu minus 10 kilo ohm dibagi 1 kilo ohm. Maka didapatkan penguatan tegangannya adalah sebesar 10 kali. Ya, ini adalah penguatan tegangan pada inverting amplifier. Ya, kita bisa masukkan ya rumusnya itu ya min RF dibagi Rin, atau ya penguatan ini ya penguatan adalah ya penguatan tegangannya adalah V output dibagi V in-nya. V outputnya berapa? V outputnya adalah minus 10 volt ya, V in-nya adalah 1 volt. Maka didapatkan minus 10 dibagi 1 volt adalah ya 10 minus 10 kali ya. Ini adalah penguatan tegangan pada inverting amplifier ya. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian ya, konsep dari inverting amplifier. Sekali lagi bahwa inverting amplifier ini adalah ya operasional amplifier yang sebuah penguat yang menguatkan sinyal inputnya, di mana hasil penguatannya ini berkebalikan fasa ya, berbeda fasa dengan inputnya. Jika inputnya adalah negatif, maka ya outputnya adalah positif. Jika inputnya positif, outputnya akan negatif. Kemudian sifat berikutnya, penguatan dari inverting amplifier
besar penguatan tegangan yaitu minus RF dibagi Rin, atau penguatan tegangan adalah ya tegangan V outputnya dibagi dengan tegangan V in-nya. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan jika ada yang belum paham nanti ditanyakan. Mohon maaf penjelasannya mungkin terlalu cepat atau ya tulisannya kurang bisa dibaca. Mudah-mudahan dengan keterbatasan ini rekan-rekan bisa memahami. Silakan jika ada pertanyaan ditanyakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.